Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Masih dalam bahasan turnamen FIDE Grand Prix 2 di kota Belgrade pada round ke-6 yang mempertemukan pertarungan antara Grandmaster Dmitry Andreikin asal Rusia menghadapi Grandmaster Etienne Bacrot asal Prancis. Grandmaster Dmitry Andreikin berhasil membuktikan kalau benteng dan kuda mampu menang atas menteri. Tentu saja dalam situasi tertentu ya, tidak bisa disamakan dalam semua kondisi. Bagaimana kira-kira permainannya di papan? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Dmitry Andreikin yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion D4 dan dibalas pion D5 oleh Grandmaster Etienne Bacrot. Kuda F3 dan pion menuju petak E6. Pion C4 mengajak pertukaran pion di petak pusat yang diterima oleh hitam. Pion pukul pion di petak C4. Maka permainan dari yang pertama tadi, pembukaan pion depan menteri, menjadi pembukaan gambit menteri diterima atau Queen's Gambit accepted. Pion menuju petak E3 dan kuda F6. Gajah pukul pion di petak C4 dan pion C5. Rokade pendek oleh putih dan pion A6. Kuda B menuju D2, pion pukul pion di petak D4 dan kuda pukul pion di petak D4. Gajah C5 mengancam kuda putih 2 kali dengan gajah dan menteri hitam. Lalu kuda mundur ke petak B3 mengancam balik gajah hitam. Gajah mundur ke petak E7 dan gajah E2. Pion B5 dan pion A4 mengajak pertukaran pion. Pion B pukul A4 dan benteng pukul pion di A4. Di sini jelas benteng putih akan lebih aktif ke depannya karena sudah keluar. Rokade pendek oleh hitam dan kuda merangsek ke petak C4. Gajah ancam benteng dan di sini ternyata benteng putih kembali lagi ke petak A1. Karena kalau mau geser ke kanan sudah ada kudanya sendiri sehingga tidak bisa ya. Oleh karena itu benteng kembali ke petak A1. Kuda C6 dan kuda D2. Kuda D5 dan kuda F3 lalu kuda B4. Gajah D2 ancam kuda hitam dan menteri B8. Kuda E5 ancam gajah dan gajah merangsek ke B5 mengajak pertukaran gajah. Gajah pukul gajah di petak B5 diterima ya. Dan menteri pukul gajah di petak B5. Kuda ancam menteri dan menteri ke petak B7. Menteri B3 dan menteri C7. Kuda D ke petak F3 mundur ya. Dan benteng B8 di sini mengancam menteri putih secara tidak langsung. Benteng ancam menteri hitam dan menteri pindah ke petak D6. Pion E4 ancam kuda dan disinilah tepat nantinya di langkah ke-24 dari hitam permainan ini menjadi sangat menarik. Tidak biasa-biasa saja seperti 24 langkah pertama. Di sini hitam melakukan langkah kuda menuju petak C6. Dan di sini uniknya putih melihat ada kesempatan untuk menang dengan tanpa menteri, yaitu dengan menteri pukul benteng skak di petak B8. Kuda pukul menteri, benteng skak di petak C8, dan gajah menutup lalu pion pukul kuda di petak D5 dan disinilah kesalahan dari Grandmaster Etienne Bacrot. Grandmaster Etienne Bacrot harusnya melakukan langkah menteri pukul pion di petak D5.
Kalau ini yang dilakukan, maka situasi permainan masih imbang-imbang saja dan permainan sangat mungkin menjadi remis, atau kalau pemain atau salah satu pemain ada melakukan kesalahan, maka yang melakukan kesalahan itulah yang akan kalah. Tapi ini menjadi beda cerita karena hitam melakukan langkah pion pukul pion di petak D5 yang menjadi langkah blunder yang membuat permainan totally dikuasai oleh putih. Namun sayangnya di sini putih juga blunder dengan benteng ke petak C1, maka putih hanya unggul sedikit saja, yaitu unggul plus 1,3 atas hitam. Pion ancam kuda, dan di sini kuda merangsek terus ke petak C6. Walaupun ini adalah langkah kurang tepat menurut analisa komputer, tapi ini langkah yang sangat bagus. Admin Tarigan Catur sangat suka ya langkah ini, karena di sini putih berhasil membuktikan kalau bisa menang tanpa menteri dengan cara semua buahnya didekat-dekatkan. Nih, kan kuda putih nanti ada di petak C6. Jika tidak dimakan, nanti kuda putih ini yang ada di petak F3, kuda putih yang lain akan merangsek ke petak D4 untuk memberikan bala bantuan terhadap kuda putih. Jadi memang ini luar biasa. Permainan kali ini sangat luar biasa dan teman-teman bisa mendapatkan ilmu ya dari langkah-langkah Dmitri Andreikin. Pion A5 dan benteng menuju petak D8. Mungkin ini adalah langkah blunder, tapi membuat permainan sebenarnya masih imbang-imbang saja ya. Menteri geser ke petak C7 dan kuda D4. Lihat, di sini kuda putih saling terkoneksi satu sama lain. Menteri B7 dan kuda pukul pion di petak A5. Lihat juga saat kuda pukul A5, maka ada gajah putih yang melindunginya. Memang di sini putih berhasil menciptakan sistem kalau semua buahnya harus saling terkoneksi satu sama lain sehingga membuat menteri hitam menjadi kurang berguna. Menteri pukul pion di petak B2 dan kuda B3, raja F7 dan gajah F4 atau mengancam kuda 2 kali, gajah ke petak B4, benteng skak di petak C7 dan raja G6, benteng G8 dan gajah pukul kuda di petak A5, lalu kuda pukul gajah di petak A5, benteng pukul kuda di petak A5 dan pion G4. Di sini Grandmaster Dmitri Andreikin mulai mencoba untuk mendapatkan kemenangan dengan skakmat. Kuda ke petak D7. Di sini memang hitam merasa hampir sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan rajanya, sehingga kuda menyerahkan diri ke petak D7. Maka jelas benteng pukul kuda di petak D7, dan di sini hitam hanya mencari skak-skak saja. Dengan menteri skak di petak B1, raja menghindar ke petak G2, menteri skak di petak E4, raja pindah ke petak G3, benteng skak di petak A3, dan setelah raja putih merangsek ke petak H4, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Etienne Bacrot memutuskan untuk menyerah. Walaupun di sini gajah putih tampak gratis, maka cukup dengan langkah benteng pukul pion skak, setelah raja pindah, benteng pukul pion skak, setelah raja pindah lagi, benteng ke petak G7 skak mat. Luar biasa ya ide brilian dari Grandmaster Dmitri Andreikin, mengorbankan menteri tapi membuat hitam terus tertekan hingga akhirnya kalah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.